Halo para pecinta film. Kali ini saya ingin membahas sebuah film terbaru di tahun 2020 yang seru banget, yang bergenre action, di mana film ini disutradarai oleh Russo bersaudara dan dibintangi oleh aktor Chris Hemsworth yang berjudul Extraction. Sebelum menonton video ini, saya peringatkan bahwa video ini mengandung konten spoiler. Saya anjurkan teman-teman untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Karena support teman-teman sangat berguna agar kami tetap semangat upload video-video yang terbaru. Film Extraction ini sendiri bercerita tentang Chris Hemsworth yang berperan sebagai Tyler Rake, di mana dia adalah seorang mantan tentara yang sekarang menjadi tentara bayaran. Dia dibayar untuk misi penyelamatan membebaskan seorang sandera, yaitu anak dari pengedar besar narkoba dari India. Bagaimanakah kisahnya? Penasaran? Langsung saja kita mulai. Ini dia kisahnya. Di awal film diceritakan seorang anak di India bernama Ovi yang habis pulang dari sekolahnya kemudian bersama teman-temannya pergi untuk bersenang-senang. Setibanya di rumah, ia ditegur oleh seorang ajudan ayah yang bernama Saju karena pulang begitu telat. Malamnya ia pun diajak oleh temannya untuk pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang atau party. Di klub itu si Ovi ini naksir dengan teman sekolahnya, tetapi ia takut untuk mengungkapkannya. Kemudian ia diajak ke belakang klub oleh temannya dan temannya ini menyodorkan sebuah narkoba kepadanya. Ketika hendak diterima si Ovi, tiba-tiba mobil pun datang, yang ternyata itu adalah polisi yang memergoki mereka menjatuhkan narkoba tersebut. Polisi ini pun menginterogasi temannya Ovi, dan tak lama kemudian dengan sadisnya ia menembak temannya itu hingga tewas. Tetapi si Ovi ini tidak ditembak, tetapi dia diculik dan dibawa kabur oleh polisi tersebut. Kemudian scene berpindah kepada ajudan Ovi yang menemui seorang di penjara, yang ternyata itu adalah ayah Ovi yang bernama Mahajan yang mendekap di penjara. Disinilah kita tahu bahwa ayahnya Ovi adalah seorang pengedar narkoba di India yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai saingan tentunya, yaitu Amir Asif yang diduga kuat adalah dalang dibalik penculikan anaknya. Merasa dihina, dengan kesal si Mahajan menyuruh Saju untuk menyewa pasukan khusus dan menyelamatkan putranya itu kembali. Jika tidak, dia akan mengancam untuk membunuh keluarga Saju. Kemudian scene memperlihatkan Tyler pemeran utama ini didatangi oleh seorang perempuan cantik bernama Nick yang adalah temannya, memberikan tawaran atau proyek untuk menyelamatkan seorang anak pengedar narkoba yang bukan lain adalah si Ovi itu sendiri. Kemudian Tyler ini menyetujui karena memang dia sangat membutuhkan uang untuk biaya kehidupannya di sana. Dengan sedikit ragu juga, si Nick ini mencemaskan tentang pekerjaan mereka sekarang ini. Kemudian scene berpindah ke Dhaka, di mana Tyler beserta timnya sedang melakukan rapat untuk membahas rencana dan strategi mereka untuk misi penyelamatan ini. Kemudian misi pun dilakukan, di mana Tyler sedang mengadakan janji dengan para penculik untuk bernegosiasi. Dia ditelepon disuruh untuk menyeberangi sebuah toko, tetapi tidak lama kemudian para penculik itu malah menyekapnya dan membawanya pergi ke tempat di mana Ovi berada.
Kemudian para penculik itu menyuruh Tyler untuk membawa uang tebusannya demi menyelamatkan si Ovi. Ketika hendak menuruni tangga, tiba-tiba anggota penculik itu ditembak dari luar. Yang ternyata yang menembak itu adalah G, yaitu tim dari Tyler itu sendiri. Kemudian terjadilah perkelahian antara Tyler dengan penculik-penculik tersebut. Di luar juga terjadi saling tembak-menembak antara G dengan pasukan para penculik itu. Ketika para penculik ini sedang asik menonton TV, mereka terkejut dengan suara pentukan pintu. Kemudian penculik ini mencoba mendekat, yang ternyata itu adalah Tyler yang menembaknya di balik pintu. Setelah menghabisi para penculik itu dengan bergegas, si Tyler ini pun menyelamatkan Ovi dan melepaskan ikatannya, kemudian pergi dari tempat tersebut. Kemudian scene memperlihatkan Amir Asif yang merupakan pesaing ayah Ovi yang sedang menginterogasi anak-anak yang mencuri uangnya. Di sini dengan kejamnya dia menyuruh anak buahnya melempar salah satu anak itu dari atas bangunan karena tidak ada yang mengaku. Ada anak bernama Fahad yang kemudian mengaku dan mengatakan bahwa anak yang baru saja dia lempar itu adalah pelakunya. Tak lama kemudian si Amir pun memanggil si Fahad ini dan kemudian menyuruhnya untuk memotong jarinya. Tapi untungnya di situ tiba-tiba datang seorang kolonel yang memberitahukan bahwa si Ovi itu telah dibebaskan dan telah hilang. Kemudian scene memperlihatkan Tyler dan Ovi yang telah berhasil lolos dari para penculik itu sedang bergegas untuk menuju sebuah kapal yang sudah disediakan oleh timnya. Tiba-tiba keanehan pun terjadi di mana alarm mesin kapal itu pun berbunyi. Kemudian kedua teman itu pergi mengecek mesin tersebut. Ketika hendak mengecek mesin tersebut, tiba-tiba teman itu disergap dari belakang kemudian dibunuh oleh seseorang. Karena Ji tidak melihat kedua rekannya di kapal itu keluar, dia pun coba mendekati kapal tersebut. Ketika dia ingin beranjak dari tempatnya, tiba-tiba dia tertembak, yang ternyata yang menembak itu adalah Saju, ajudan ayahnya Ovi sendiri. Di sini diceritakan ternyata si Saju ini tidak membayarkan uang transferan itu. Kemudian ia ingin mengambil Ovi dari tentara bayaran tersebut. Ketika Tyler tahu bahwa Ji dan teman lainnya tewas, ia memilih untuk lari bersama Ovi dan kembali ke mobil mereka. Di sisi lain, tentara suruhan Amir Asif menyuruh semua anak buahnya untuk menutup pintu keluar dan menyisiri semua sungai. Kemudian suruhan tentara itu melihat Ovi dan Tyler, kemudian terjadilah adegan kejar-mengejar. Ternyata di belakang mereka ada Saju juga yang sedang mengejar mereka dengan menggunakan mobil polisi. Di sini juga terjadi adegan tembak-menembak antara Tyler dan tentara suruhan Amir. Dan mereka pun berhasil melompat ke gedung sebelah yang ternyata di sana sudah ada Saju yang menunggu mereka. Disinilah terjadi perkelahian pertama kali antara Saju dan Tyler. Di sini Tyler berhasil merebut Ovi kembali dengan menabrak Saju dan kemudian membawanya pergi. Kemudian mereka berdua melompat dari dalam truk untuk menghilangkan jejak mereka. Kemudian mereka pergi ke sebuah pabrik yang sudah hampir tutup untuk menyembuhkan luka-luka Tyler. Kemudian telepon pun berdering, yang ternyata itu adalah telepon dari Nick yang memberi kabar bahwa teman-temannya banyak yang tewas dan suruh si Tyler ini untuk meninggalkan si Ovi karena Mahajan tidak membayarkan uang sisanya. Tetapi di sini Tyler enggan untuk meninggalkan anak itu dan tetap akan membawanya.
Di sisi lain terlihat juga Saju yang sedang pergi ke sebuah motel, dia untuk beristirahat dan menyembuhkan luka-lukanya. Tak lama kemudian Tyler pun membangunkan Ovi untuk pergi dari tempat tersebut. Sewaktu ingin pergi dan memasuki mobil, mereka dihadang oleh motor dan geng bocah-bocah cilik yang dipimpin oleh Farhad. Kemudian Tyler pun harus meladeni perlawanan geng anak kecil tersebut. Setelah berhasil mengalahkan bocah-bocah tersebut, tiba-tiba datanglah tentara yang mencari mereka. Kemudian mereka berlari dan bersembunyi di dalam selokan. Kemudian si Tyler ini pun menyuruh Nick untuk menghubungi Gaspar agar menjemput mereka di tempat lokasi tersebut. Dan untungnya Gaspar pun datang dan menolong mereka serta membawa mereka ke rumahnya. Ketika Ovi sedang beristirahat, terjadi perdebatan antara Gaspar dan Tyler, di mana Gaspar ingin membunuh anak itu agar menyelamatkan Tyler dari tempat tersebut. Tetapi Tyler mencoba melarang Gaspar, dan akhirnya pun terjadi dan dia pun berdiri di atas tangga dengan memegang senjata. Kemudian Gaspar menyergapnya, namun naas sebelum menyergap Ovi, Gaspar duluan tertembak. Di sini terjadi dilema yang sangat luar biasa dalam diri Ovi. Dia pun menangis dan meminta ingin pulang ke rumahnya kepada Tyler. Tyler pun menjadi iba dan tergerak hatinya untuk membawa anak ini pulang walaupun tak mendapat imbalan apapun. Keesokan harinya keduanya bertemu di dekat perbatasan dan menyusun strategi di mana Tyler menyuruh Ovi dan Saju melewati perbatasan sementara Tyler mengalihkan perhatian mereka. Kemudian aksi mereka pun dimulai di mana Tyler mulai menembaki para tentara penjaga perbatasan tersebut. Sementara Ovi dan Saju menutup wajahnya dan mencoba melewati perbatasan. Ketika mencoba menyelinap, ternyata ada tentara yang mengenal wajah Ovi. Kemudian menyuruh Ovi membuka topinya. Dan ketika membuka topinya terjadi pertempuran juga antara Saju melawan tentara-tentara tersebut. Tidak berhenti di situ, Amir Rasif menyuruh mengirimkan unit lagi dan helikopter untuk menyerang mereka. Di sini Saju harus berlari menghindari peluru yang berdatangan dari helikopter. Sementara itu Ovi bersembunyi di dalam bis. Kemudian Nick dan kawannya juga datang untuk membantu serta menyuruh helikopter untuk mengevakuasi mereka. Disinilah terjadi pertempuran yang begitu sengit di mana Rek harus berusaha payah juga menghadapi ratusan tentara ini. Ketika Saju sedang melawan tentara itu, tiba-tiba tembakan menghantam ke kepalanya ternyata berasal dari sniper tentara suruhan Amir. Akhirnya Saju pun tewas. Ketika helikopter tim Tyler pun mencoba mendekat, salah satu pilot mereka juga ditembaki oleh sniper itu. Sementara itu sniper tengah membidik Tyler, terlihat Nick yang juga mencari keberadaan sniper itu. Ketika sniper itu menembak Tyler, Nick juga berhasil menembaki kepala sniper itu dan akhirnya sniper itu pun tewas. Dengan sisa tenaganya, Tyler mencoba kembali bangkit dan menghabisi semua tentara yang tersisa. Ketika Tyler hendak berbalik ke arah Nick, tiba-tiba tembakan peluru tepat ke arah lehernya yang membuat ia terjatuh.
yang ternyata yang menembaknya itu adalah anak kecil bernama Farhat yang diceritakan di awal film tadi. Di sini Ovi sangat terpukul dan tak kuat menahan air mata dan menatap wajah Tyler. Kemudian Sinik pun menjatuhkan dirinya ke dalam sungai dan kemudian tewas. Kemudian di akhir film diperlihatkan Ovi yang sudah kembali beraktivitas dan kemudian bersekolah lagi. Terlihat juga Amir Rasyid yang sedang menonton sebuah pameran. Ketika ia pergi ke toilet, tak sengaja ia bertemu seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Nick. Kemudian tiba-tiba Nick mengeluarkan pistol lalu menembak sebagai sebuah pembalasan dendam atas kematian Tyler. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan film ini ringkas cukup baik dengan memadukan budaya barat dan budaya timur. Dan tidak seperti film lainnya yang berakhir bahagia, film ini berakhir sedih atau sad ending. Sementara pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah kita mendapat nilai moral bahwa narkoba dan lingkaran ini tidak baik untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Sementara itu perjuangan Tyler untuk menyelamatkan Ovi sangat diapresiasi karena ia membantu bukan karena uang tapi karena hatinya sampai ia harus merelakan nyawanya. Demikian alur film ini, maaf kalau ada kesalahan pengucapan atau kekurangan lainnya.